Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 13 September sampai dengan 14 September 2021. Jadi untuk hari ini dan besok ya. Pada saat saya membuat video ini, jamnya sekarang jam sesi 1 break ya. 1:26, sebentar lagi sesi 1 mulai ya. Maksud saya sesi kedua ya. Jadi ini bagian kedua, nanti linknya untuk bagian pertama silahkan ditonton ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya akan bahas 8 saham. Tadi yang pertama saya juga sudah bahas 8 saham ya, seperti itu ya. Saya bahas langsung yang pertama mengenai ASA. Jadi ASA ini dia mulai naik kembali ya, berusaha untuk breakout ke atas 2.800 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia salah satu sentimennya adalah gabung atau ada kerjasama dengan Grab ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia sukses ya ke depannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini resisten yang dia harus tembus berikutnya adalah di 2940 ya. Ini saat ini dia sudah berusaha sudah naik lagi ke atas 2990 ya. Ini swing high di sini 2690, dia sudah breakout lagi ke atas. Berikutnya yang dia harus tembus adalah 2940 ya di sini ya. Jadi memang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2690 dan 2600 ya. Kalau mau buy on weakness tetap di area 2400 ya. Kalau belum dikasih ya mungkin lebih baik tunggu aja karena sebelumnya sempat sampai 2500 tapi belum sampai ke 2400 ya. Di sini low-nya di 2470. Jadi intinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 2400, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2400 buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2500 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya belum dapat ya sebelumnya tunggu aja berikutnya tunggu aja di 2400 ya. Bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh aja asal harus tahu ya ini 2800 ini juga termasuk resisten ya. Istilahnya resisten minornya ya. Resisten kuatnya memang di 2940 ya. Sejauh ini dia belum berhasil menembus ke atas ya. Jadi kalau sudah dekat dengan 2800 kalau nggak berani ya beli di ketinggian nggak berani ya tunggu aja di area 2400 ya. Kalau dia koreksi kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas atau rebound ya maksud saya rebound ya ke atas 2400 mantul ya baik kemudian naik lagi ke atas 2500 baik tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 2800 tambah lagi, naik lagi ke atas 2940 boleh tambah lagi ya. Tapi acuan garis saya di 3000 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3000, maka target berikutnya adalah 3200. Memang dia side base-nya lama ya, tapi kalau dia berhasil breakout, dia bisa higher high ya. Sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, naik koreksi dia breakout ya, ini higher high. Kemudian koreksi naik lagi, ini higher high ya. Ini kemudian cenderung sideways. Kalau dia breakout ke atas 2940, kemungkinan besar dia breakout ke atas 3000 dengan targetnya 3200. Itu untuk ASA ya. Oke, berikutnya untuk kota ya. Kota saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Memang masih cukup bagus. Acuannya adalah 148. Selama dia berada di atas 148 untuk kota sebenarnya masih cukup bagus ya untuk breakout lagi ke atas 222. Memang dia pergerakannya seperti anak tangga sebelumnya ya. Nah, ternyata dia breakdown dari 994 ya. Nah, di sini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 194 lagi dan 222 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 194 silakan tambah lagi ya, average up ya. Jangan ragu-ragu. Naik lagi ke atas 222 tambah lagi target price berikutnya sekitar 264 dan 300. Itu untuk kota ya. Belinya bertahap aja. Kalau nggak berani beli sekarang, buy on weakness ya tunggu aja di 148 lagi. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 148 seperti ini sebelumnya ya, koreksi di bawah 148, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 148 buy. Kemudian naik lagi ke atas 173 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk kota, jangan terlalu ambisius langsung buy banyak gitu ya, bertahap aja. Jadi garis-garisnya ini saya kasih bantuan untuk average up ya. Dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss. Misalnya dia sudah breakout ke atas 300 ya. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal ya, turun ke 290 ya. Di sanalah kita mulai pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau misalnya kalau pasang di atas, buy-nya ya berarti stop loss. Kalau sudah buy mulai dari awal sekarang ya berarti trailing stop ya seperti itu ya. Istilahnya aja. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MNCN. MNCN ini terus terang aja dia masih sideways ya. Sideways-nya di bawah. Memang kecenderungannya dia kalau kita lihat dari weekly-nya dia masih cenderungan downtrend ya. Tapi ini sudah mulai berjuang naik. MNCN ini sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Masih ada peluang untuk sampai tahun depan ya naik ke 1190 dan 1320 ya. Yang minimal 1190 lah. Memang ini masih pergerakannya masih
pelan ya. Tapi kalau berkaca dari sebelumnya, akhir-akhir tahun dia kenaikannya lumayan tinggi ya. Jadi sekarang memang cenderung lesu seperti itu ya. Tapi menurut saya sih ini masih cenderung baik, lumayan bagus ya walaupun sideways ya. Seperti itu ya. Yang sudah punya, kalau kita perhatikan di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Pasang aja stop lossnya agak jauh memangnya 820 ya dan 795 ya. Maksimum stop loss di 780. Jadi di sini memang dia masih downtrend di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawah 940 dia masih resiko. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi ke atas 875, kalau mau tambah lagi silakan. Naik lagi ke atas 900, tambah lagi silakan. Target berikutnya di 940. Kemudian berikutnya lagi di 975. Berikutnya lagi sekitar 1000 dan 1020. Jadi 1000 itu kurang lebih area Fibonacci retracement 50% nya. Ini saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi masih ada peluang nggak Pak Sunar untuk MNCN? Ada ya, seperti itu ya. Jadi masih bagus ya. Kalau punya MNCN memang harus agak sedikit sabar ya. Kalau nggak sabaran ya belinya bertahap aja. Sekarang beli sedikit aja, nanti naik lagi ke atas 875 tambah lagi, naik ke atas 900 tambah lagi. Pak Sunar naik ke atas 875 tambah lagi, tapi ini sebelumnya gagal Pak Sunar di area 890 ya. Ya kasih toleransi lah. Ini memang kalau untuk MNCN ya, kalau kita perhatikan ya, dia itu fluktuasinya memang tinggi ya. Setelah naik dia bisa turun berhari-hari, kemudian rebound lagi ya. Ya andai kata kalau Anda buru-buru pasang trade stop di sini ya, kalau jual ya, kalau kita nggak buyback ya, ternyata dia bisa higher high lagi ya, seperti itu ya. Ya secara keseluruhan dia akan berusaha untuk bangkit naik ke atas 900 ya. Ini resistennya 940 lah ya, dia harus coba ya. Fibonacci retracement 61,8%. Kalau sudah berhasil naik ke atas 940, dia lumayan agak ringan ya naik ke atas ya. Istilahnya kalau sudah 940 ke atas dia sudah full power ya, dia sudah lancar ya. Gaya gravitasi ke bawahnya mungkin sedikit lebih berkurang ya. Istilahnya kalau pakai istilah fisika, gaya gravitasinya dia kalau ditarik ke bawah dia kemungkinan lebih kecil ya, kemungkinan lebih terbang masih lebih tinggi ya daripada kalau koreksi lagi. Kalau sudah berhasil tembus ke atas 940 ya, jadi belinya bertahap aja untuk MNCN ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BGTG ya. Jadi di sini BGTG area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi apakah sentimen right issue juga sama ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Kalau saya perhatikan sih untuk BGTG ya, saya belum dapat rasionya sih setahu saya ya. Di KSEI belum ada ya. Kalau di HOTS untuk corporate actionnya untuk BGTG ya, untuk right issue itu belum tampak ya, rasionya dan harga pelaksananya belum tampak. Jadi yang sudah tahu pasti silahkan komen ya. Kalau ngikutin garis-garis saya, ini saya sudah sebutkan area buy and weakness ya, 230 ke atas boleh buy. Jadi yang mau buy and weakness sekarang silakan pasang aja stop lossnya atau trade stopnya di area ini ada dua ya, 212, 218. Saya hapus salah satu aja, pasang aja stop lossnya di 212 dan 200. Jadi selama bertahan di atas 200 dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 300 ya, seperti itu ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 246 tambah lagi, naik lagi ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya. Target terdekatnya di 300 itu untuk BGTG. Jadi dia masih berusaha berjuang naik ke atas ya, seperti itu ya. Tapi kalau beli sih jangan terlalu banyak ya, bertahap aja karena dia masih proses jalan ke atas ya. Kalau seperti itu, berikutnya MLPL. Ini masih sideways ya. Dan dia masih cenderungan sideways di sini, jadi kenaikannya sih masih belum seberapa ya, seperti itu ya. Memang area buy on weakness saya sudah sebutkan, kalau naik ke atas 520 boleh buy ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness pasang aja stop lossnya di area memang agak jauh ya, stop lossnya ya, 470 sampai dengan 450. Kalau mau tunggu buy on weakness di area bawah ya silakan tunggu di area sekitar 400-an ya. Ini garisan saya sebelumnya 390 sampai dengan 406. Jadi kalau dia turun di bawahnya 406, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 406 barusan kita buy, atau naik ke atas 430 ya yang di atasnya ini ya. Acuannya seperti itu. Jadi banyak bertahap aja. Masih ada peluang breakout nggak Mas Sunar? Peluang naik sih ada sih. Tapi kita perlu perhatikan ya. Dia memang cenderungan masih cenderung downtrend ya, walaupun sideways, tapi sidewaysnya dia ini di jalur downtrendnya ya. Jadi hati-hati aja kalau yang udah punya ya, jangan terlalu banyak. Kalau mau buy, kalau misalnya
nggak seberapa suka saham seperti ini, ya kan sideways ya, nanggung ya, lama banget gitu ya. Ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Yang penting stop lossnya sudah saya infokan ya, 470 dan 450 itu maksimum ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MLPL. Berikutnya untuk ABA. Nah, ABA di sini dia berusaha untuk naik ya. Berikutnya kalau dia yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 540 dan 500. Kalau sudah kena stop loss di 540 Pak Sunar, Pak Sunar ini saya sudah kena 540 karena low-nya 535. Kalau sudah kena ya, kalau mau buyback tunggu aja kalau dia breakout ke atas 600 seperti itu ya. Karena kalau masih di bawah 600 dia masih cenderung testing ini ya, area 500 ya. Itu area buy on weakness berikutnya. Jadi kalau dia turun banyak 500, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya, banyak bertahap. Naik ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Target price berikutnya adalah resistennya kurang lebih ini ya, sekitar area 650 sampai dengan 6665 lah seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 665, kalau mau tambah lagi target price berikutnya sekitar 750 dan 800. 800 adalah target Fibonacci extension 127,2%-nya. Nah, seperti itu ya. Memang ciri khasnya dia ya, ini kurang lebih sama dengan yang sebelah kiri ini ya. Naik kemudian sideways turun, dia berhasil breakout lagi. Kemudian dia cenderung koreksi sideways turun ya. Ya ini masih ada peluang untuk breakout lagi ada ya. Ya kalau breakout lagi ya kemungkinan besar target price berikutnya di 800 ya. Tapi perlu diingat yang kalau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 540, maksimum di 500 ya seperti itu ya. Nah, itu untuk ABA. Tapi kalau 500 terlalu jauh ya. Karena harga sekarang kan 585 ya. Di 540 aja ya. Memang dekat di sini ya. Oke, berikutnya untuk Nobu ya. Nobu dia sebentar, apakah ada right issue juga ya? Kadang-kadang kalau saya bahas kalau ada right issue tolong diingatkan ya, kasih kabar ya. Soalnya saking banyaknya kadang-kadang saya itu bingung ya. Yang ini right issue atau enggak ya, terutama yang saham perbankan dia didesak untuk right issue ya, karena dia kalau nggak right issue nanti modalnya gagal memenuhi kecukupan modal ya, peraturan OJK yang baru ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Nobu, di sini dia belum ada setahu saya sih. Dia sentimen naik kalau nggak salah, apa ya dia sentimennya, saya nggak lupa. Mungkin gara-gara gandeng dengan Hypermat atau seperti itu ya, atau dia ada katanya ada rencana besar ya, seperti itu ya. Ya kita nggak tahu lah seperti itu ya. Tapi kalau dari price actionnya di sini ya, untuk Nobu ya, dia saya sudah gambarkan Fibonacci retracement 1,8% di area sekitar 1200-an ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1200 sebenarnya masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Ini sebetulnya sebelumnya sudah berhasil naik kemudian turun lagi ya. Nah, ini memang saham Nobu dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi jangan heran kalau nyangkut ya seperti itu ya. Harus tahu ciri khasnya. Memang dia kalau ekor panjang ke atas bukan berarti bakalan turun ke bawah enggak ya. Kadang-kadang dia bisa breakout lagi ke atas. Ini sebelumnya dia breakout ke atas 1340 ya. Jadi belinya sih kalau mau beli sekarang pasang stop lossnya di 1200 dan 1120. Kalau low-nya di sini swing low-nya di 1115. Tapi garisan saya sebelumnya di 100 1120. Bisa pakai 1120 atau 1115 terserah ya. Itu stop loss maksimumnya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1045. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 1045, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1045 buy seperti itu ya. Ini memang kecenderungan masih arahnya ke bawah ya. Tapi di sini ini dia walaupun higher high tapi dia ekor doang ya. Jadi masih resiko sebenarnya, tapi dia masih cenderung ya istilahnya berjuang lah. Dia lagi tertekan tapi dia berjuang lah. Ya boleh dikatakan distribusi bandar ya bisa aja. Tapi nggak pasti kalau setelah distribusi bandar ya turun nggak ya. Ya ini masih ada peluang untuk naik ya gitu. Tapi kalau saya bilang sih belinya bertahap aja, naik ke atas 1340 tambah lagi ya. Naik ke atas 1485 tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1485, target price berikutnya adalah sekitar area 1680-an ya. Kalau dia naik lagi ya berikutnya di swing high-nya di sini ya, sekitar 1955 ya. Itu swing high-nya untuk Bang Nobu ya. Ada kemungkinan nggak pas sudah naik ke atas? Kemungkinan sih selalu ada ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss 1200 dan 1115 ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya kalau mau buy langsung sekarang ya. Seperti itu. Berikutnya BOS.
Nah, bos ini kita harus tahu ciri khasnya ya. Memang dia bisa naik tinggi 1-2 hari, kemudian dia koreksi ya, sideways lama, kemudian cenderung turun, koreksi, breakout 2 hari, dia koreksi lagi. Nah ini hijau Pak Sunar, bosnya. Apakah besok masih bisa naik? Kemungkinan masih ada ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, naik ke atas ini kan high-nya di 95. Jadi kalau naik ke atas 95 silakan buy up atau tambah lagi. Kemudian garis saya kan 98. Kalau terlalu dekat ya naik ke atas 103 aja. Tapi di sini kan 102 ya. Jadi naik ke atas 102 tambah lagi, naik ke atas 108 tambah lagi kalau dia breakout ya. Kalau dia naik ke atas 108 ya ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 114 dengan target berikutnya di 132 ya. 132 itu dapat dari mana? Dari swing high yang sebelumnya ini ya. Tanggal 23 Maret 2021. Ya. Tapi perlu diingat ya, belinya jangan terlalu banyak karena dia biasanya naik 1-2 hari dia koreksi lagi ya. Seperti itu ya. Tapi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Maksimum di trailing stopnya atau stop lossnya di 84, 80 dan di low-nya di sini ya. Low-nya hari ini 78 ya. Itu maksimum di 78. Kalau 78 dan 80 terlalu dekat ya. Ya pas pakai aja cuan stop lossnya 84 dan 78 ya seperti itu ya. Jadi intinya selama bertahan di atasnya 80 sebenarnya masih cukup bagus ya. Gitu ya. Pernah tembus ke bawah kemudian nggak lama lagi rebound ya. Jadi 80 itu adalah support psikologisnya istilahnya ya. Jadi kalau dia turun banyak 80 hati-hati dia bisa turun lagi balik lagi ke area di bawah 60 ya. Bisa sampai ke 50 bisa ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk bos ya. Jangan terlalu banyak ya karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Volumenya sering hilang ya. Saya sebutkan dulu ini dia naik tinggi kemudian dia berikutnya dia turun-turun koreksi volumenya hilang. Jadi takutnya kenapa kalau volumenya hilang itu khawatirnya apa? Kalau kita mau jual susah ya karena dia volumenya rendah dan dropnya bisa lumayan dalam ya seperti itu karena volumenya terlalu rendah ya. Jadi demand buy-nya nggak ada seperti itu ya maksud saya ya kalau kita jual ya atau kalau mau take profit atau pasang trailing stop. Jadi buy-nya betapa aja jangan terlalu agresif walaupun ini volumenya naik harganya naik tinggi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk bos ya. Ini bagian kedua analisa saham untuk hari ini ya. Yang ingin nonton bagian pertama silakan cek di video berikut sebelumnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.